Oke, Mamang. Kembali lagi kita ngacir untuk membahas alur cerita film Swallow Star. Kali ini kita akan melanjutkan episode sebelumnya. Tanpa berlama-lama kita akan membahas episode yang ke-41 di season 2. Jadi, sebelum itu mari kita seruput kopi dulu. Oke, cerita berlanjut di mana Demon Babata sedang ngawangkong bahwa bangsa beradab tingkat rendah seperti semut di depan Tuan Huyanbo. Luopeng luas merejat dengan apa yang dikatakan Babata. Kekaisaran perak biru ini adalah kerajaan besar yang mengontrol galaksi Bima Sakti, galaksi Beta, dan 6 galaksi lainnya. Hanya galaksi Bima Sakti yang memiliki lebih dari 210.000 planet dengan banyak kehidupan di dalamnya. Bumi seperti butiran pasir di lautan dibandingkan dengan kerajaan ini. Luopeng bahkan tidak bisa membayangkan kekuatan Huyanbo. Babata berkata, aku sudah mengatakan bahwa galaksi Bima Sakti, galaksi Beta, dan 6 galaksi lainnya bersatu membentuk kekaisaran perak biru, negara beradab tingkat rendah di alam semesta. Menurut apa yang digambarkan peta alam semesta, galaksi Anda adalah bagian dari medan bintang Gunung Naga Hitam adalah negara beradab tingkat menengah yang cukup baik di alam semesta kekaisaran Gunung Naga Hitam. Kerajaan Gunung Naga Hitam memiliki kendali langsung atas lebih dari 6.000 galaksi dan lebih dari 500 negara beradab tingkat rendah. Dan Kekaisaran Perak Biru hanyalah salah satu negara yang termasuk dalam kerajaan Gunung Naga Hitam. Luo Feng agak mengangap sambil melotot melihat Babata yang dibuatnya jadi ikut mengangap. Meskipun kerajaan Gunung Naga Hitam sedikit lebih kuat, mereka harus bersikap sopan dan menawarkan udu dan kopi di depan Huyanbo. Adapun pejuang yang kuat, jika mereka berkembang secara normal, sekitar 1.000 galaksi akan melahirkan satu pejuang tingkat penguasa sektor. Namun Luopeng dibuat kebingungan dan pelanga-pelongo sehingga Luopeng bertanya kepada Babata, level penguasa sektor itu apa? Karena Luopeng hanya belajar dari kehancuran arkeologi reruntuhan 9 bahwa dikatakan pejuang dikategorikan ke dalam tingkat pelajar, tingkat penjelajah bintang, tingkat alam semesta, dan tingkat di atas alam semesta, tanya Luopeng. Babata menjawab, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Lupin kemudian menyadari bahwa di atas gunung masih ada 2 gunung lagi. Kemudian Babata menjelaskan kategori pejuang dan pembaca jiwa bisa dipecah. Mereka sebagian besar dibagi menjadi tingkat penjelajah bintang, tingkat alam semesta, penguasa domain, dan penguasa sektor. 5 tingkat utama ini, setelah Anda melampaui penguasa sektor, Anda menjadi beruban dan abadi. Level penjelajah bintang hanya bisa berkeliaran di alam semesta. Mereka bisa menjadi penjaga untuk disewa atau menjadi umpan meriam janda. Tingkat bintang hanya bisa terus-menerus merendah diri. Kemudian, tingkat alam semesta, mereka bisa dihitung sebagai pejuang yang kuat. Mereka bisa dengan mudah mendapatkan beberapa lusin janda sebagai wilayah setelah bergabung dengan negara beradab. Tingkat domain dapat dihitung sebagai raja suatu daerah. Mereka dapat membangun kekuatan dan organisasi mereka sendiri. Dan untuk yang terakhir, tingkat sektoi mereka memiliki otoritas dan mengendalikan seluruh dunia dan tentu saja seluruh para janda. Menurut apa yang telah Luopeng dengar di arkeologi reruntuhan 9, jumlah planet yang terhitung jumlahnya hanya melahirkan satu pejuang tingkat alam semesta. Akan tetapi, yang sekarang malah mendengar bahwa ada tingkat yang lebih tinggi, yaitu tingkat domain dan tingkat sektoi. Bisa dibayangkan betapa sulitnya mencapai kedua tingkat itu. Hanya di atas tingkat sektor bisa menjadi abadi, bahkan setiap tingkat memiliki batas waktu kehidupan. Pejuang tingkat bintang paling lama dapat hidup 1 era. Tingkat alam semesta hanya 10 era. Dan penguasa domain 100 era dan penguasa sektor dapat hidup hingga 1000 era.
Dan ketika bahasa itu diterjemahkan ke dalam bahasa bumi, 1000 era sama dengan 10 juta tahun. Hanya mereka yang telah melampaui tingkat sektoy adalah menjadi abadi juga menjadi dewa. Luopeng menahan napas hingga kehabisan napas. Petarung abadi memiliki kemampuan khusus yang tak terhitung jumlahnya, bahkan Railgun bintang yang bisa langsung menguapkan galaksi tidak bisa melukai pejuang tingkat sektoy abadi. Bahkan Luopeng berpikir dengan bantuan warisan Babata dan Huyanbo hampir tidak bisa menjadi penguasa sektor dalam 100.000 tahun. Apalagi menjadi abadi kemungkinannya nol. Namun, ada cara yang dapat mempercepat pelatihannya 10 kali lipat hingga 100 kali lipat, yaitu dengan cara mentransfer jiwa yang disebut evolusi. Namun tentu saja, tidak sembarang dan tidak mudah untuk melakukan transfer itu. Dengan syaratnya kita lakukan dengan inti jiwa seseorang yang lebih lemah dari kita. Jika tidak, maka inti jiwa kita yang akan direcok-recok di sambal coya petai mungkin menjadi remuk dan nikmat-nikmat sedap. Dan cukup sampai di sini, Mamang. Kita akan akhiri ceritanya dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya ya, Mamang, agar kalian dapat melanjutkan alur cerita film ini ke episode berikutnya. Terima kasih, wassalam, bye-bye, dan sampai jumpa hari esok.